Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Diana. Perusahaan kami mendapatkan SP2DK. Salah satu yang diminta klarifikasi oleh account representative adalah penjualan yang tidak kami pungut PPN, berupa transaksi penjualan kepada customer yang pengiriman barangnya kami kirimkan ke gudang customer di Thailand. Jadi untuk efisiensi barang dari Principal di China langsung dikirimkan ke gudang customer di Thailand. Jadi barang tersebut kami beli dari Principal kami yang berada di China. Dari SP2DK tersebut, AR meminta agar kami membayar PPN atas transaksi ini. Yang mau ditanyakan, bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan tersebut? Apakah terutang PPN? Apakah kami tetap harus membuat faktur pajak atas transaksi ini? Ibu Diana, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Menjawab pertanyaan Bu Diana, jadi perlu kita telah lagi ya, bahwa di sini perusahaan ibu membeli barang dari Principal di negara China, ya. Barangnya ini dikirimnya langsung ke customer perusahaan ibu, ya. Customer perusahaan ibu itu berada di Thailand seperti itu. Nah, jadi di sini dari China nggak langsung masuk ke Indonesia, tapi langsung barang itu langsung dikirim ke Thailand, ya. Nah, kita lihat di sini apakah termasuk penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN atau tidak, kan begitu. Nah, nanti kita lihat dulu nih di ketentuan kita di Undang-Undang PPN. Jadi di pasal 4 ayat 1 di Undang-Undang PPN disebutkan bahwa PPN itu dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, ya, mana dilakukan oleh pengusaha, ya. Nah, dan juga untuk transaksi import, ya, import barang pun, ya, pembelian barang juga sama, ya. Pembelian barang ini untuk impor barang kena pajak, ya, siapapun yang memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean, ya, dia tanpa memperhatikan apakah dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya tetap dikenakan PPN, ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang PPN seperti itu. Sebenarnya ada 3 syarat, ya. Ada 3 syarat harus terpenuhi agar penyerahan barang itu dikenai PPN, ya. Ada 3 syarat. Nah, syaratnya apa aja? Pertama, barangnya itu diserahkan merupakan barang kena pajak. Ya, syarat kedua adalah penyerahannya itu dilakukan di dalam daerah pabean. Syarat yang ketiga adalah penyerahannya itu dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 3 syarat ini sifatnya kumulatif, ya. Jadi apabila ada 1 atau lebih syarat itu tidak terpenuhi, ya, maka atas penyerahan barang itu tidak dikenakan PPN. Nah, jadi kalau misalkan di sini pengusaha kena pajak, ya, dia transaksinya secara nyata, secara fisik dia penyerahannya itu berada di luar daerah pabean, ya, atau misalkan dia penyerahan hak atas barang kena pajak yang memang berada di luar daerah pabean itu bisa dibuktikan, ya, dibuktikan dengan apa? Buktikan dengan bukti-bukti, ya, bukti seperti kontrak, ya, bukti otentik, ya, yang mendukung adanya fakta, ya, terjadinya transaksi penyerahan di luar daerah pabean itu, maka tidak dikenakan PPN. Nah, sebenarnya ada penegasan, ya, di Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 130 tahun 2010 yang mengatur mengenai penegasan perlakuan PPN atas penyerahan barang kena pajak dan hak atas barang kena pajak yang berada di luar daerah pabean, ya. Jadi kalau kita lihat, jadi dari pertanyaan Bu Diana, ya, jadi untuk perusahaan Bu Diana ini kan menandatangani kontrak jual beli dengan customer, ya. Jadi disepakati bahwa perusahaan Bu Diana membeli barang dari pihak prinsipalnya itu dari China, ya, dan meminta pihak prinsipal untuk mengirimkan barangnya itu ke gudang customer di Thailand, ya. Jadi gudang customernya langsung ke Thailand, jadi nggak masuk ke Indonesia, gitu, ya. Nah, dan juga pembayaran dari customer itu ya pasti langsung dibayarkan ke rekening perusahaan ibu, kan, gitu, ya. Nah, dan juga perusahaan ibu juga membayar transaksi pembeliannya itu ke pihak prinsipal. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bu Diana, jika
transaksi penjualan barangnya itu berada yang mana customernya berada di luar daerah pabean ya, berada di Thailand ini ya. Jadi sementara barangnya kan pembelian barangnya dilakukan dari China ya. Jadi atas pembeliannya ini tidak terutang PPN ya. Jadi artinya apa? Tidak perlu diterbitkan faktur pajak ya. Jadi saran saya kepada Bu Diana ya untuk menjawab klarifikasi dalam SP2DK ini ya. Jadi SP2DK ini adalah surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan ya. Jadi memang kantor pajak nih merasa bahwa ini ada transaksi seperti ini, jangan-jangan ini apakah benar nih transaksi ini ya, secara nyata benar nggak ya adanya penyerahan yang berada di luar daerah pabean ya kan gitu. Nah makanya kantor pajak ingin meminta klarifikasi kepada perusahaan Bu Diana ya. Nah jadi perusahaan Ibu jadi nggak perlu khawatir juga ya, Ibu bisa jelaskan ya dan memberikan bukti-bukti ya, buktinya seperti apa, misalkan ada kontrak ya, misalkan ada bukti pengiriman barang ya, dan juga ada bukti-bukti lain ya bahwa memang transaksi ini memang tidak terutang PPN seperti itu ya. Dan juga untuk pelaporan di SPT masa PPN-nya juga bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang berada di luar daerah pabean, dia tetap wajib melaporkan di SPT masa PPN ya, dilaporkannya itu di kolom penyerahan yang tidak terutang PPN seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Bu Diana dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.